bilang mau ada yang mau disampaikan langsung, lihat sini. Oke. Sorry, Jenny berarti ya? Oke. Jenny, terima kasih untuk waktunya. Pertama-tama nih, kita boleh tahu nggak sih sejak kapan Jenny suka nonton MotoGP dan masih inget nggak alasan pertama kali suka nonton MotoGP itu karena apa? Saya pertama nonton MotoGP itu sekitar tahun 2021 waktu pandemi. Waktu itu yang mencuri perhatian saya adalah ada satu rider yang dia balapan dalam keadaan letter seatnya terbuka, dan itu sampai akhir balapan dia tetap memaksakan diri, dan dari situ saya mulai ada ketertarikan, siapa ini pembalap ini, dan situ saya cari tahu dan ternyata dia adalah Fabio Quartararo. Oke, jadi suka sama Fabio Quartararo gara-gara bajunya kebuka. Ya, karena insiden di Spanyol. Oke, menarik nih. Sekarang kita bahas current isu yang sekarang banget, lagi diomongin orang soal Martin versus Aprilia. Kita tahu Martin udah keluarin statement kalau saya pengen pergi dari Aprilia tahun 2026. Kalau menurut Jenny, ini gara-gara siapa sih? Siapa yang salah sampai isu ini jadinya gede banget dan sampai dua belah pihak harus ngomong ke media gitu. Maksudnya kan kalau mamanya ada hal yang nggak enak di dalam mungkin bisa diomongin di dalam aja, tapi sampai akhirnya sampai kebuka keluar dan harus keluarin statement, itu siapa yang salah kalau menurut Jenny? Menurut saya sebagai orang yang sudah terikat kontrak kerja, ya memang baiknya dipatuhi isi kontraknya. Tapi mungkin antara mereka mungkin kurang komunikasi atau ya, kurang lebih seperti itu. Jadi siapa yang salah? Martin atau Aprilia? Mungkin keduanya perlu introspeksi ya, kalau menurut saya. Tapi harus ada satu dong yang nggak apa-apa, yang your personal opinion aja. Mungkin kalau dari Aprilia mereka kurang memberi waktu Martin untuk beradaptasi. Oke, kalau dari segi Martinnya nggak ada. Berarti Aprilia ya? Mungkin dia bisa lebih punya kepala yang dia bisa Sabar atau kepala dingin dalam mengambil keputusan? mungkin Boleh? perlu. Kalau Martin? Kalau Martin apa? Boleh diulang? Ini kalau menurut saya Martin perlu menyampaikan keputusan. Nggak apa-apa. Menyampaikan Martin perlu apa? Bahasanya kurang pas. Nggak apa-apa. Oke, lagi dipikir. Martin perlu apa berarti kira-kira? Kalau menurut saya mungkin Martin butuh kepala yang lebih dingin supaya dia bisa memutuskan dengan lebih baik. Oke, jadi dia harusnya lebih lebih nyantai ya, nggak emosi ya. Oke. Banyak yang bilang situasi sekarang ini karena tahun lalu Ducati itu tega banget gitu, buang peluang untuk merekrut Martin. Andai Martin pindah ke Ducati, mungkin ada yang bilang mungkin nggak akan bermasalah sekarang gitu. Kalau menurut Jenny sendiri, apakah kondisi sekarang itu ada impactnya juga dari Ducati, keputusan Ducati kemarin tahun lalu atau awal musim ini, atau ya emang keputusan Ducati itu untuk nggak ngerekrut Martin udah bener? Kalau melihat apa yang terjadi dengan Martin sekarang, saya pikir Ducati sudah cukup tepat untuk tidak memilih Martin, karena dari 2 tahun sebelumnya ketika dia sebagai kontender dan dia tidak stabil dengan emosinya, itu yang berpengaruh ke hasil akhir. Dan saya pikir mungkin Ducati melihat itu sebagai salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Oke, jadi keputusannya Ducati tepat ya. Oke, ini kita lagi berandai-andai lagi. Kalau Martin sebenarnya nggak cedera ya awal musim ini, dia nggak jatuh dan juga nggak cedera parah, kira-kira dia bakalan tetap tampil kompetitif nggak sih bareng Aprilia musim 2025 ini? Menurut saya bisa ya. Kenapa kira-kira? Ya dengan passionnya dia di dunia balap, dan saya pikir terlepas dari cederanya dia, saya melihat Martin ini sosok yang bisa belajar dengan cepat. Oke, bisa beradaptasi ya. Dia bisa kalau tidak cedera. Oke. Terakhir nih soal Aprilia.
kita tahu Martin akan pergi tahun depan. Nah, kira-kira siapa yang cocok gantiin Martin di 2026 di Aprilia Factory? Iya. Hmm, Ogura dari satelit atau mungkin pembalap lain? kalau Maverick itu habis dari Aprilia ya? Nggak mungkin dia balik. Iya. Mungkin nggak ada bayangan. Tapi nggak apa-apa sih kalau bilang aku pengen Maverick balik lagi, itu oke. Kira-kira siapa? Siapa? Boleh sebutin? Siapa kira-kira? Jadi siapa yang bakalan gantiin Martin tahun depan? Saya sih pengen Maverick ya balik lagi ke Aprilia gitu, dulu ngeliat dia bisa podium 1. Oh, oke. Kira-kira, ya. Kira-kira Mavericknya yang susah atau Aprilianya yang susah nih kalau kondisinya Maverick balik lagi? Mungkin bisa keduanya. Oke. Eh, sekarang kita bahas balapan. Eh, jadi kita tahu besok, nanti ini ada seri ke-8 di Aragon. Terlepas dari siapapun, jadi seri ke-8 tuh udah 2/3 karena total dari 22 ya, lebih dari 2/3. Terlepas dari siapapun pembalap yang Jenny dukung, udah ngeduga nggak sih kalau Marc Marquez sama Alex Marquez itu tahun ini bakalan fighting 1-2 gitu kira-kira? Udah ngeduga belum? Sudah terlihat dari seri-seri awal, dan saya melihat kedua pembalap ini agak sulit untuk apa ya? Mungkin pembalap lain tuh mungkin agak kesulitan mendobrak dominasi mereka berdua. Kecuali jika mereka melakukan kesalahan. Contohnya? Contohnya ya jatuh, tapi bukan karena pembalap lain ya, jatuh dengan sendirinya. Jadi yang bisa mengalahkan mereka berdua ya diri mereka sendiri. Oke. Masuk seri Aragon. Marc Marquez tuh raja di sini. Dari 2013 semenjak debut dia udah menang 6 kali. Kalau untuk balapan sekarang gimana prediksi dari Jimmy? Prediksi saya bisa saja Mark yang akan memenangkan race di Aragon, meskipun ya mungkin tidak mudah ya karena Alex juga sedang performanya sedang naik. Jadi bisa menang tapi Alex bakalan fight. Yes. Oke. Kita tahu 3 seri terakhir Mark itu nggak juara. Seri sebelumnya jatuh, terus abis itu di Prancis hujan berantakan, tapi baik di Prancis maupun di Inggris balapannya berantakan, dia tetap bisa podium. Jadi semua pembalap kerepotan, kelimpungan, Mark tetap bisa podium. Kira-kira kalau menurut Jenny, apa sih yang membedakan Mark dengan pembalap-pembalap lainnya? Mark itu seorang yang sudah sangat berpengalaman. Selain itu dia juga pantang menyerah. Saya melihat beberapa kali dia jatuh pun dia tetap bisa bangun dan melanjutkan balapan dengan keadaan motor yang mungkin sudah tidak ideal. Jadi menurut saya Mark ini memang contoh rider yang luar biasa baik dari segi skill maupun Mental. ya. Kalau bisa ngomong langsung sama Marc Marquez, apa yang akan Jenny sampaikan ke Marc Marquez? Marc Marquez apa? English ya. Bahasa Indonesia nggak apa-apa, bahasa Indonesia aja. Boleh, boleh, boleh. Ya, oke, silakan. Bahasa Spanyol. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang ada di kepala aja sekarang. Mark, ayo dong, jangan jatuh-jatuh lagi. Atau Mark, jangan terlalu jago, kasih kesempatan Fabio bangkit atau apa. Anything, boleh, boleh. Semuanya boleh. Perspektif dari masyarakat umum. Oke, mungkin Ya. ini ada ya. Ya. Mark, Hello Mark, actually I want to see you to have a battle again with Fabio Quartararo, maybe in the next race. I'm waiting for it. oke, keren. Marc Marquez kita tahu pimpinan Katlin sekarang, di bawahnya ada Alex dan juga Pecco. Nah, di luar mereka, Fabio ini lagi bangkit ya, 2 kali terakhir dia pole position. Sorry, 2 kali, 3 kali pole position. Menurut Jenny, terlepas dari suka atau tidak,
Fabio Quartararo bisa jadi ancaman nggak sih dengan kebangkitan dia di tiga balapan terakhir? Melihat performanya di 3 balapan terakhir, di mana dia berhasil pole position 3 kali berturut-turut, saya pikir dia tidak akan pernah menyerah, bisa jadi yang terbaik dan bisa naik podium lagi. Nah, sebabnya saya yakin Oke, bisa dia mengancam. ya menjadi ancaman yang cukup patut diwaspadai oleh kontender yang lain. Oke. Sebenarnya apa sih hal yang paling krusial yang bikin musim ini Fabio tuh jadi bangkit? Fabio bangkit karena optimismenya dia terhadap kinerja Yamaha, terutama ketika mendatangkan engineer yang baru, dan dia melihat bahwa itu adalah sebuah satu hal yang menjanjikan, apalagi ketika melihat performa M1 sekarang sudah mulai bangkit, dan saya yakin sepertinya mereka sudah menemukan setup motor yang tepat. Apakah ada efeknya musim lalu tuh dia sering merhatiin, oh kayak gini ya motornya. Itu ada nggak gitu? Maksudnya dia juga ikut selain ngandelin dari mekaniknya, dia sendiri juga bener-bener merhatiin motor Ducati gitu. Memang beberapa kali tertangkap kamera ya, dia sempat ke garasinya Ducati. Iya. Mungkin bisa jadi itu dia mengamati sesuatu, setelah itu mungkin disampaikan saat meeting. Dan Oke. Jadi sukses ya tahun ini ya. Jadi ancaman buat Marquez bersaudara. Oke. Kalau menurut Jenny, Fabio itu orangnya atau karakternya kayak gimana sih? Fabio itu orangnya sangat humble, dia sangat dekat sekali dengan fans, dia seorang yang loyal, pantang menyerah juga. Oke. Banyak ya. Oke. Selain Fabio, siapa kuda hitam musim ini? Dari musim ini saya melihat potensi dari seorang Fermin Albiger yang beberapa kali dia bisa naik podium, itu suatu hal yang sangat luar biasa sebagai seorang rookie. Jadi saya rasa dia bisa jadi kuda hitam musim ini. Oke. Well, kalau Jenny jadi pembalap MotoGP, mau naik motor apa dan di tim mana? Kalau saya jadi pembalap MotoGP, Kalau saya jadi pembalap MotoGP, saya mau coba naik Yamaha M1 di tim Yamaha. di tim Yamaha factory Yamaha. Kenapa? Motornya bagus. Karena saya melihat dari tampilan itu, saya suka dengan warnanya, perpaduan coraknya. Oke. Terakhir, ada 5 juara dunia tahun ini: Marquez, Mir, Quartararo, Pecco, Martin. Tolong kasih julukan mereka masing-masing dengan bahasanya Jenny sendiri. Pertama, Marquez, apa julukannya? Marquez is the alien from another universe. Oke. Joan Mir, Joan Mir, passion. Passion. Quartararo, Iron Man, Iron Man. Pecco, silent killer. Silent. Martin, Terminator. oh Terminator. Oke, sip. Thank you Jenny. Sama Martina.